ada tidak Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab saudara? Itu dulu. Yesus berkata nih di dalam kitab saudara. Kenapa demikian? Yesus berkata di dalam kitab saudara, karena pengarang kitab saudara mengumpulkan cerita-cerita yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi di antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan orang-orang yang ada pada zamannya, dan ucapan Yesus terkait dengan apa yang difirmankan Tuhannya kepadanya. Jadi sekarang ini ketika Anda percaya kepada kitab saudara, itu sama halnya Anda sedang percaya kepada surat kabar. Sebenar apapun surat kabar itu, sepalit apapun berita yang ada di dalamnya, surat kabar tidak bisa duduk selevel dengan firman Tuhan. Sedangkan Yesus adalah penyampai firman Tuhan. Berarti kedudukan catatan yang ada di dalam kitab saudara tidak ada validasi dari Yesus. Memang ada kebenaran sebagaimana surat kabar memberitakan film Doti tayang kemarin tembus jumlah penonton 15.000 lebih di kota Makassar. Memang betul kebenaran itu, tapi seakurat apapun pemberitaannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhannya? Mana? Oh, Bible. Oh, enggak mungkin. Yesus tidak mengenal Bible. Coba Anda lihat tuh catatan penulis Yohanes. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman Tuhan utuh yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Mana firman utuh itu yang tidak bercampur dengan ucapan-ucapan manusia biasa? Ada? Nggak ada. Oleh karena sudah tidak ada, maka Bible tidak layak dijadikan sebagai panduan keberagamaan untuk mimpi sampai ke surga. Tapi kalau hanya sekedar dipelajari, hanya sekedar dijadikan sebagai referensi, boleh. Jangankan Anda, saya aja sebagai seorang Islam jadikan buku-buku Bible Anda itu sebagai referensi. Apalagi ente yang memang sudah beragama Kristen. Tapi kalau untuk didudukkan sebagai kitab yang suci, itu mustahil. Tidak ada kitab suci yang direvisi dan dikoreksi. Yang disebut kitab suci adalah kitab yang murni, berasal dari Tuhan melalui para nabi. Nabi memberikan validasi, Tuhan yang memberikan validasi, dan umatnya pun disebut sebagai kaum pemeluk daripada kitab yang dimaksud. Bible tidak. Elohim tidak mengenal Bible kitabnya Kristen. Yesus tidak mengenal Bible kitabnya Kristen. Tidak ada yang kenal. Nah, itu dia makanya. Silakan. Ini oke. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus tidak kenal semua-muanya, apalagi ajaran Paulus udah sesat, kenapa sekarang ini masih kami menganut agama Kristen? Agama Kristen ini sampai sekarang siapa yang melanjutkan? Kalau memang Paulus itu sesat, mungkin ajaran Kristen ini enggak sampai sekarang, paling udah terhapus. Kenapa sekarang ini masih ada Kristen? Siapa yang meluruskan sampai Kristen masih ada? Sebab Kristen ini dari Paulus. Saya jawab. Oke. Saya jawab. Ya. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru memanggil aku Tuhan. Percaya enggak Anda data itu? Percaya kan? Berarti Anda akan punya keturunan yang melahirkan keturunan, yang akan melahirkan keturunan sampai kepada hari kiamat. Keturunan yang paling terakhir dari hasil kekristenan akan bertemu dengan Yesus yang datang kedua kalinya dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata cucu kalian? Ini ajaran nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Sandi, Kristen sejati, bla 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 dan seterusnya. Kalian akan mendapatkan upah dari penyesatan yang kalian lakukan terhadap keturunan kalian. Memang harus ada. Sekarang kesempatan Anda untuk tersadarkan. Jangan Anda menjadikan keturunan Anda menjadi orang yang akan diusir oleh Yesus dan akan mengutuk kalian sebagai buyutnya. Jangan. Biarkan orang lain yang tidak pernah bertemu dengan apologet Islam yang keturunannya bertemu dengan Yesus. Karena itu mutlak absolut akan terjadi. Kenapa? Al-Quran juga menarasikan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Itu betul itu. Kenapa Anda tertawa? Benar nggak Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Jawab. Tunggu dulu. Benar tidak Yesus? Sabar. Tunggu. Ini Kristen kalau dia tidak mau menjawab, diturunkan aja dulu. Benar tidak Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Jawab.
Tidak benar. Benar itu, Hah? Bang. Yang satu bilang tidak benar. Mana yang benar ini? Lah, begini Bang ya. Ayat itu ditujukan untuk siapa dulu? Saya Jangan-jangan tidak Bang tahu, semua saya menafsir tidak secara tanya, dan liar. Saya tidak Loh. menafsir, saya bertanya, benar tidak Yesus Iya. akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Dengar Pak ya, Bang Suma itu jangan menafsir ayat Alkitab secara liar. Saya ulang lagi, saya tanpa tidak menafsir, saya mengetahui bertanya. fakta yang sebenarnya. Turun. Loh, jangan Anda ke begitu Bang gereja. Suma. Anda ke Kalau gereja, colok, berdebat, pantat pendeta, turun. Saya tidak sedang menafsir. Saya bertanya, benarkah Yesus akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Saya tidak menafsir, saya bertanya. ya, Coach Lo. itu benar. Nah, benar. Nah, ini orang berakal. Pertanyaan Ya. lanjutan, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Memang Kristen, tapi Lalu Anda masih mau? Ya, tapi kalau Lantas saya, Anda masih mau jadi Kristen? tapi saya tidak menuhankan. Aku tahu dia seorang manusia biasa aja, gitu. Anda tidak menuhankan, Tidak. tetapi Anda berasal dari batang yang sama. Karena Yesus sendiri nggak pernah dirinya mengaku Tuhan. Jangankan Yesus yang mengaku dirinya Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku Bapa saya itu Tuhan, nggak ada. Nah, sekarang kalau begitu adanya, Anda berasal dari batang mana? Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Anda berasal dari batang mana? Yahudi Kristen bukan? saya. Nah, berarti Anda satu pohon, satu batang. Kata Yesus, dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Bukan cuma buah yang akan dibuang ke neraka, tetapi batangnya yang harus ditebang. Baca Matius 7 itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba pada di atas serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, itu tidak mungkin. Maka pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda berasal dari kekristenan, bukan masalah personil, tapi ini berbicara mengenai komunitas. Batangnya yang harus dibuang ke neraka. Toh memang Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia diutus kepada non-Yahudi kok. Dan lagi-lagi Anda adalah orang non-Yahudi. Oke. Aku lebih Kan begitu poinnya. memilih. Oke. Aku lebih memilih tidak punya agama daripada punya agama. Kalau memang Oh, gitu tidak bisa gitu. preferensinya, aku lebih. Ya. Tidak bisa Karena kayak kalau begitu. aku Yesusnya berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti wajib hukumnya kita yang di luar Bani Israel memiliki panduan kehidupan keyakinan yang lebih baik dari ahli Taurat supaya bisa masuk surga. Kalau Anda tidak punya agama, Anda tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus, wajib hukumnya punya agama, akan tetapi agamanya kudu lebih baik daripada ahli Taurat. Itu pengakuan dia. Kalau Anda tidak Iya, punya tapi- agama, oke, bagaimana mau masuk surga? oke. Agama aja kagak. Oke. Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang agama. Kata siapa? Kata siapa? Menurut saya. Agama itu bahasa Sangsekerta, Bung. Yesus tidak menggunakan bahasa Sangsekerta, tapi Yesus membahas tentang hidup kekal. Agama itu hidup kekal, damai sejahtera itu hidup kekal. Coba Anda lihat dalam Matius 19 nomor 16. Apa kata murid-murid di situ? Hei guru, ya paman, apa caranya supaya aku bisa masuk ke dalam surga, supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Itu agama. Itu agama. Supaya kamu hidup, supaya kamu damai sejahtera, supaya kamu tidak celaka, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Tuh. Itu agama. Agama itu damai, tidak kacau. Iya. Nah, sekarang Iya. apakah Anda melakukan kehendak Bapa? Ya, tapi aku ambil dari sisi perkataan Yesus saja yang ku percaya gitu. Kalau setelah Yesus nggak ada, berarti itu ngarang semua. Itu berarti menurut saya sesat gitu. Setelah Yesus tidak ada, maka itu semua adalah sesat. Karena itulah Ya. kemudian pencipta langit dan bumi ini mengutus nabi penutup. Karena tidak mungkin Tuhan yang maha dahsyat itu hanya memilih satu bangsa saja untuk selamanya, nggak mungkin. Maka Tuhan
harus menutup pengajarannya di atas muka bumi ini, sebab Tuhan adalah Maha Adil, mengutus seorang juru selamat akhir yang kemudian dia diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Tuhan kalian untuk kalian semua jami'ah." Terus Mana menurut ucap- abang nabi terakhir ini siapa bang? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai roh Oke. kebenaran yang padanya datang roh suci alias Roh Kudus. Oke. Kenapa dalam Bible saya tidak ada Nabi Muhammad? Kata siapa nggak ada? Ya, saya belum pernah menemukan di situ. Anda mau di mana? Kisah para Rasul, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Anda tinggal sebut. Itu aku nanya sekarang dalam Bible kami itu nggak ada yang. Oke, bilang saya Nabi kasih contoh Muhammad. satu. Oke. Anda saya suruh milih, Anda nggak mau, saya yang pilih. Anda baca sekarang Kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Baca sekarang, saya ingin dengar. Saya di sini nggak apa. Oke, kalau begitu saya yang hafalkan kepada saudara. Oke. Bukankah di dalam kitab Tauratmu di kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Musa, yang mana ketika ajarannya tidak didengarkan maka dia akan diserang, maka dia akan kemudian diperangi untuk sampai Oke. tunduk kepada ucapan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu siapa? Oke, itu cuman tertulis Nabi, tapi nama Muhammad nggak ada bang. Gimana itu? Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama, paman. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuah. Dan kalaupun ada Nabi Muhammad di situ, berapa kelaminnya pendeta bisa mempertahankan Nabi Muhammad tidak dihapuskan namanya di sana? Gereja mana yang tidak akan melenyapkan nama nabiku? Kristen kucluk mana yang akan mempertahankan nama nabiku di situ? Tidak akan mungkin, mustahile. Maka jangan Anda mimpi. Hanya kata Allah, wa makaru wa makarallah. Sekuat apapun orang-orang kafir melenyapkan kebatilan, kebenaran, melenyapkan kebenaran dengan membungkusnya dengan kebatilan, aku tetap jauh lebih hebat membalas kejahatan mereka. Itulah yang terjadi. Sehebat apapun kalian mengoreksi daripada Bible, tetap saja nuansa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW harum baunya di dalam Bible. Anda tidak mau percaya? Silakan Anda buktikan. Siapa nabi yang datang setelah Yesus yang apabila ajarannya tidak ditegakkan kemudian maka dia dengan pasukannya akan meratakan sependuduk sekota. Ayo. Oke, tapi di situ kan banyak nabi-nabi gitu. Ya, siapa Tapi nabinya? mau saya Siapa nabinya? Kepengen tahu Ya, saya. siapa nabinya? Nabi itu namanya gitu. Kalau Ya, siapa yang nabinya? menurut nama, kalau menurut La nama, haula wala kalau Nabi Muhammad ada dalam Bible, aku percaya lah gitu. Kalau bilang nabi, Bagaimana memang mungkin? banyak, Bagaimana mungkin nama Nabi Muhammad akan muncul di dalam Bible? Gak mungkin. Toh Bible itu bukan firman Tuhan. Subhanallah. Tidak mungkin. Itulah makanya saya katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekuat apapun orang-orang Yahudi Nasara menyembunyikan kebenaran, membuat tipu muslihat, membuat makar, aku akan membalas tipu kejahatan mereka. Sebab aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Quran. Nah sekarang, oke, itu bukan Nabi Muhammad. Mari kita berdamai. Tunjukkan sosok Nabi yang begitu mendengarkan ucapan dari langit, perangi, tegakkan hukum-hukumku, katakan ini haram, katakan ini halal, katakan ini makruh, katakan ini sunnah kepada seluruhnya. Tegakkan hukum-hukumku. Jangan kau takut kepada manusia. Meskipun berjuta musuh di depanmu, tegakkan hukumku ini. Aku akan bersamamu senantiasa. Itu kalau bukan nabiku Nabi Muhammad, lalu siapa?
Ya kalau itu saya nggak tahu kalau cerita. Nah, berarti nggak ada kan? Iya, karena nggak ada. Berarti yang nggak aku ada. nggak tahu. Nah, satu-satunya nabi yang bisa duduk di situ namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda terima ataupun tidak terima, la ikraha fiddin. Kebenaran telah kami sampaikan. Anda mau beriman silakan, Anda mau ingkar silakan. Tidak ada paksaan. Oke, saya ini Oke. aja Bang ya. Saya Iya. tidak mau ingkari, cuma saya ini kan percaya sesuai yang tertulis gitu. Walaupun Nabi harus ada namanya gitu. Kok bisa Nabi Abraham, Nabi Musa kok ada nama? Kok terusin Nabi Muhammad ini kok nggak ada nama? Itu nama aja yang aku Saudara, tanya gitu. kalau itu yang Anda maksudkan, nama Nabi Muhammad itu ada di Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul dan seterusnya. Kalau itu yang Anda maksud, Nabi Musa tertulis di Taurat, ya wajar. Yesus tertulis di Bible, di kitab Anda, ya wajar. Itu kitab kalian dan memang penulisnya menginginkan tokohnya adalah Yesus. Kan begitu. Yang dikatakan nubuatan, Bung, nabi yang sama seperti Musa itu cari, buka akal kita, cakrawala berpikir kita itu dibuka. Nabi yang sama seperti Nabi Musa diperintahkan untuk melumpuhkan musuh, mengepung musuh. Itu siapa? Yesus, bukannya dia mengepung, malah dia yang dikepung, malah katanya dia dibunuh. Berarti nggak cocok. Lalu siapa yang cocok di Iya, situ? oke. Perkataan abang semua benar gitu. Ya, saya nggak bisa ku ingkari karena sesuai apa yang abang sampaikan benar. Ya udah, gitu. boleh nggak saya Cuman tepuk tangan? itulah- Ya, Boleh nggak cuman tepuk tangan itulah. saya? Boleh nggak tepuk tangan? Boleh nggak? Ini saya lagi pegang HP ini gimana? Nggak, sayanya boleh nggak tepuk tangan? Boleh bang. Ya udah, gitu aja kok pelit. Ya udah, lanjut. Itulah bang. Oke Bang Zuma. Siap 86. Oke, aku salam kenal lah. Ya, Aku dari Kalimantan saudara. nih. Siap, Oke Bang Zuma, aku siap. ya Agamanya ya bang, cerita apa aja. bang? Kristen kan? KTP Kristen, mama saya Muslim, bapak saya Nasrani. Iya, lanjut. Saya mau nanya satu. Siap. 2. Pertanyaan saya adalah penasaran banget itu kena Musa itu kan berbahasa Yahudi atau Ibrani, Ibrani. atau Ram, ya kan? Ya. Itu Ya, sesuatu yang nggak terbantah lah. betul. Dan dia berbahasa seperti itu membawa orang Yahudi dari Mesir ke tanah Ya, perjanjian Kanaan. yang dibilang itu Perjanjian. sekarang Israel lah. Israel. Tetapi ketika Palestina. mama saya ketika saya bertanya ke mama saya, mungkin Mbak Suma bisa jawab, kenapa di Quran Musa Iya. bilang Tuhan itu Allah? Iya. Itu aja sih pertanyaan saya. Mohon dijawab dengan sampai saya puas gitu loh. Itu Iya. aja sih. Begini, saudara. Kalau di dalam pengajaran Islam Iya. dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Aku tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaum di mana utusan saya itu aku utus agar dia dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu kata Allah. Jadi Nabi Musa diutus kepada kaumnya menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Isa dengan kaumnya. Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Nabi Muhammad kepada kaumnya. Lalu kenapa tidak menggunakan nama Allah? Kata siapa tidak menggunakan nama Allah? Kata saudara kita Kristen. Berbicara tentang hal apa? Tentang Nabi Musa.
Nabi Musa diberi kitab apa? Diberi kitab Torah. Mana kitab Torahnya yang sekarang? Tunjukkan kitab Taurat asli yang Musa terima di Gunung Sinai yang di dalamnya tidak ada tulis kata Allah. Ada? Ada Tauratnya Nabi Musa hari ini? Gak ada. Berarti bukan karena hanya terjemahan yang muncul di tengah-tengah Kristen lantas mengatakan Tuhannya beda. Dan itu yang satu. Yang kedua, ketika Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan dirinya sebagai Hashem, menyatakan dirinya sebagai Elohim, menyatakan diri dengan sebutan gelar-gelar El Elroy, El Shaddai, Sal Salim dan seterusnya. Tuhan datang menyatakan diri kepada para nabi dengan menyatakan sifat atau gelar-gelarnya, tidak menyebutkan kemudian nama pribadinya. Makanya dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku tidak menyatakan kepada mereka. Loh, tuh. Itu kata Tuhan. Artinya ketika Tuhan kemudian datang kepada Nabi Muhammad, Allah menjelaskan siapa dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Allah, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Hari ini Bung, kalau Anda melihat orang-orang Yahudi, para rabi-rabi, ketika mereka menjelaskan atau mentafsirkan kitab mereka dalam bahasa Arab, maka kata ejaan Yod He Vav He mereka sebut dan ganti dengan kata Allah. Yes, benar. Nah, itu dia. Sedangkan kita kehilangan jejak. Nabi Musa menerima Torah di Bukit Sinai, tapi Nabi Musa tidak kemudian menerus, tidak ada penerus pemegang daripada Torah asli. Tidak ada. Apakah di situ tertulis Allah, ataukah tertulis Eloah, atau tertulis El? Kita tak ada data. Tapi yang pasti, ketika Nabi Musa datang padanya pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, dulu aku pernah menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan berkata, ya Musa, saya ini adalah Tuhanmu dan aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sekarang begini, taruhlah kemudian orang-orang Yahudi zaman Nabi Musa tidak menyembah kepada tidak menyembah kepada hakikat yang sama. Yang sama sama siapa? Oh ya, hati-hati di jalan. Di kantong celananya Abah atau di tasnya Abah. Ini sini. Nah, sorry maaf. Tidak menyembah kepada Allah. Tapi Bung, ketika orang Yahudi tidak bisa menunjukkan wujud Tuhan dan orang Yahudi hanya mengatakan kami menyembah kepada yang maha kuat, kami menyembah kepada yang maha dahsyat, yang maha perkasa, kami menyembah yang maha kuasa, kami menyembah kepada Tuhan yang maha pencipta, kepada Tuhan yang maha esa, kepada Tuhan yang menguasai kehidupan, kepada Tuhan yang kemudian menunjukkan segala sesuatu kebenaran, kepada Tuhan yang mematikan, kepada Tuhan yang maha menciptakan. Mana Tuhan itu? Tunjukkan wujudnya. Mereka tak mampu menunjukkan wujud Tuhan itu. Sedangkan kalau mereka mengatakan El Shaddai, El Ion, El Sekina, itu semuanya merujuk kepada sifat-sifat Allah. Kami pun demikian. Kami hanya bisa menunjukkan sifatnya. Orang Yahudi hanya bisa menunjukkan sifatnya. Kami hanya bisa menyebut gelarnya. Orang Yahudi hanya bisa menyebutkan gelarnya. Mereka tidak mampu menunjukkan hakikatnya. Kami pun tidak mampu menunjukkan hakikatnya. Mereka menyatakan Tuhan itu maha suci. Kami pun mengatakan Tuhan itu maha suci. Mereka mengatakan Tuhan itu ahad. Kami pun mengatakan Tuhan itu ahad. Mereka mengatakan Tuhan itu pencipta. Kami mengatakan Tuhan itu pencipta. Mereka mengatakan Tuhan itu adalah Dia yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kami pun menyatakan diri, Tuhan kami adalah Dia yang menyatakan diri melalui firman-Nya kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Berarti kami menyembah kepada hakikat yang sama. Sedangkan saudara saya Kristen keteteran, apakah Yesus yang datang kepada Abraham? Ya. Apakah Yesus yang datang kepada Adam? Ya. Tapi duluan mana Yesus daripada Maria?
Duluan Yesus, berarti Yesus lebih tua dari ibunya. Iya, berarti yang mana yang betul? Maria melahirkan Yesus atau Yesus melahirkan Maria? Yang betul adalah Yesus melahirkan Maria. Kan kuclok, merusak tatanan tauhid, merusak tatanan konsep agama para nabi dengan adanya Kristen ini. Masuk-masuk merusak, merombak akidah yang ada, baik akidah yang diajarkan para nabi maupun akidah yang diajarkan oleh orang-orang atau rabi-rabi Yahudi. Tuhan itu ahad, 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 ahad. Kristen muncul kemudian, oh yang ahad itu turun mengambil rupa manusia, lalu menjelma menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia. Merusak. Makanya dikatakan zalim, orang-orang zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu orang zalim tuh. Maka dikatakan kalian itu orang zalim. Begitu saudara. Jadi berbicara mengenai Tuhan yang disembah oleh umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dalam hal ini yang diperkenalkan oleh para nabi kepada mereka adalah hakikat yang sama, gelar yang sama, wujud keberadaan yang sama. Dalam arti kata wujud dalam bahasa Arab yaitu keadaan, yaitu adanya sang ada, itu adalah sama. Tapi dengar, laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan apapun. Nanti saya buka. Oke, saya tanggapin ya. Satu, Silakan. berarti di zamannya Musa ada kehilangan jejak dari Bang Zuma. Dan kedua, Ya, oke, kita nih Nasrani kaum jolim lah. Ya itu hak kalian-kalian lah yang menilai seperti itu. Tapi oke lah, kita nih kaum jolim, kaum kafir. Tetapi mengapa kaum kita nih banyak menciptakan teknologi gitu loh, kayak Facebook, Google, kayak ya macam lah pesawat terbang, mobil. Kenapa gitu loh? Kenapa Iya. kenapa nggak kaum Arab aja yang maju-maju gitu loh? Atau mungkin kaum Muslim aja menciptakan bisa menciptakan dunia baru di planet Mars, dunia baru di bulan, seperti itu. Jadi kan kontradiktif, kita nih yang kaum jolim. Ini menurut saya ya, saya langsung ngambil logika aja. Itu Bang Zuma, kenapa sih Allah tidak langsung serta-merta jebret non Muslim hajar oke. gitu? Ini mau Oke, baik. tanya aja. Saya ingin tanya kepada saudara, akal Iya. pikiran kita ini goib atau tidak? Akal pikiran bisa Iya, dua, pikiran goib kita- dan logik. Lah, logik itu buah dari pikiran. Enggak dong. Logik itu Pikiran kan itu dalam enam- pikiran juga. pikiran itu apakah dia bisa kemudian dilihat atau goib? Pilihan atau goib? Ya pikiran pikir- itu dari Goib. sesuatu yang oke lah, yang goib tidak nyata. Goib nggak? Kemungkinan Goib nggak? bisa jadi yang nyata. Pasti itu khayal, pasti itu imajinasi dong. Jangan goib lah. Goib dah. Goib sama Goib. saya bilang imajinasi. Artinya, iya goib kan? Iya. Oke. Sekarang Adam itu nyata, iblis goib. Kira-kira yang mana yang betul? Adam yang mencobai iblis atau iblis yang mencobai Adam? Mana yang betul? Iblis mencoba Adam. Berarti yang goib itu kedudukannya lebih cerdas daripada yang fana, betul? Yang nyata, yang lahir secara biologis, betul? Aku ikut pola pikirnya Bang Zuma ya. Nggak aku. Oh, berarti kita setuju bahwa iblis lebih cerdas daripada manusia, betul? Secara hakikat saya dan pribadi, iblis itu titik komanya Alkitab aja tahu. Itu pintar. Anda pintar, saudara. Berarti kenapa Anda kemudian bisa mengatakan kalau Kristen itu salah? Kenapa kemudian dia bisa bla 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 dan seterusnya? Kan itu poinnya. Iya, kenapa? Ingat Iya, kawan, kenapa? dengarkan saya baik-baik. Kira-kira nih, orang jatuh kepada kecintaan kepada dunia secara berlebihan itu karena pengaruh materi atau bukan? Bukan karena materi aja ya.
Enggak. sih kan. Bukan. Enggak. Tunggu dulu. Nggak dulu Bang Juma. Misalnya contoh gini. Contohnya nih Ya. pengemudi helikopter. Aku lupa lah namanya siapa. Dia bukan Ya. karena uang. Dia karena ingin mewujudkan bukan penciptaannya. gitu, bukan kasus per kasus. Iya. Yang saya Oke, katakan aku sekarang ikutin ini, logika Bang Juma deh. ya, yang sekarang ini, saya ambil data nih, saya ambil data Ya. di dalam kitab saudara. Ketika iblis datang kepada Yesus, apa kata iblisnya? Segala kuasa dan kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu. Itu janji siapa, Bang? Janji iblis kepada Yesus. Janji iblis. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul? Iya, betul. Oke. Sekarang kemegahan di atas muka bumi ini dicapai dan diraih kemudian oleh Kristen. Betul? Enggak semuanya juga sih, ada yang juga dablek juga Bang, enggak semuanya juga. Banyak Sekarang juga Bang, sekarang cuman kebanyakan yang namanya Kristen, Sekarang ditolak. apalagi Yang aduh Bang, cerdas. aku dulu nih. Cuman silakan. kebanyakan yang namanya Kristen, apalagi namanya Kristian kayak saya biasanya sukses. Iya, sukses, betul. Karena iblis menjanjikan Amin. segala Amin. kemegahan di atas muka bumi. Betul? Iya. Sehingga dengan adanya pencapaian terhadap apa yang dia temukan dan yang dia dapatkan dan dia raih dalam hidupnya, semakin cinta akan dunia. Betul? Kebanyakan lah. Ya, siapa yang kemudian pernah diajarkan oleh siapa yang mengatakan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga? Siapa yang pernah diajarkan Yesus. begitu dan kepada Yesus? Siapa orang kaya yang Anda maksud tadi? Yang orang hebat? Orang kaya itu kalau aku baca Alkitab menurut saya itu Masalah kalau generasi. aduh nih Syukran Om Li Bang Jum, Senja. Iya, silakan. kalau dalam bacaan itu karena aku menghayati banget ya, orang kaya pada saat bacaan itu adalah salah satunya orang yang bisa menjalankan hukum Taurat. Musa aja yang menyalin hukum Taurat itu kena dosa. Iya. Kalau orang kaya itu yang cerita itu, itulah orang yang bisa menyalin hukum Taurat. Catatan tuh. Yang bisa Jadi- menjalankan hukum Taurat tuh. Ya, jadi itu 10. orang kaya. Kata Yesus, kalau kau ingin jadi pengikutku, jual semua hartamu, berikan kepada si Benar. miskin. Betul? Benar. Berarti benar. berarti Kristen bagaimana keadaannya sekarang? Mengikuti itu enggak? Sebenarnya itu kalau Kristen itu kita berbagi sharing aja. Ada juga pendeta yang bilang carilah harta sebanyak-banyaknya karena harta akan meningkatkan derajatmu secara duniawi dan harta itu bisa memberikan kamu ya naik derajat, memberikan sumbangan, sono sini, everything lah itu Bang Juma. Oke, sekarang begini saudara, coba analisa pernyataan saya ini. Iya Om. Orang Kristen sibuk menciptakan HP misalnya nih, siang malam ciptakan HP. Umat Islam sibuk dengan Udah Kristen lah beribadah. Om, non Muslim lah contohnya, jangan Kristen aja non Muslim lah, kan orang Korea juga kan banyak juga. Tadi katanya Kristen, kok sekarang bukan? Ya, oke lah. Oh, kita menuju ke sesi dulu lah ya. Iya, Oke, tadi kita kan ikutin saudara logika bilang Om orang Juma. Kristen menemukan ini, orang Kristen menemukan itu tadi. Nah sekarang sibuk menciptakan iPhone baru misalnya. Wah, sibuk nih. Umat Islam sibuk ibadah, hidup dengan kesederhanaannya, hidup merasakan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dia serba berkecukupan, dalam arti kata pas-pasan, semua serba pas-pasan, gitu kan ya. Iya Om. Jadi ibadah hari demi hari semakin tua. Kristen menciptakan laptop, menciptakan HP, semakin hari semakin tua. Disibukkan dengan urusan duniawi. Begitu selesai kemudian menciptakan atau membuat atau memproduksi iPhone baru, umat Islam yang tadinya hidupnya dengan ibadah, begitu selesai Kristen membuat HP, orang Islam tinggal buka dompet, ini harganya berapa bro? 3 juta, nih bayar, makasih ya, barangnya diambil, umat Islam pakai. Istimewa bukan Islam itu? Dunia dapat, akhirat dapat. Yang tadi buat HP
sudah mulai batuk-batuk. Diambillah duitnya 3 juta itu, pakai berobat, kena TBC, pulang dari rumah sakit, lututnya keselot, kejeduk pintu, masuk lagi rumah sakit, operasi lutut. Habis juganya, ibadah tak ada, duit yang tadi sifatnya fana, habis, ludas. Datanglah waktu di mana dia harus kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat Islam juga kembali dengan cahaya, yang tadi pulang dengan kosong lompong. Itu keunggulan umat Islam. Makanya Islam itu selalu unggul. Coba di dunia ini alat tercanggih yang tidak dimiliki umat Islam yang dimiliki oleh Kristen itu apa? Apa bang? Apa ya? Teman-teman bisa apa? jawab gak? Apa tuh? Saya nggak tahu. Apa yang kalian punya bahkan lebih duluan kami punya. Kalian yang bikin tapi yang menikmati lebih dulu kami. Benar nggak? Minyak. Cobalah. Minyak. Apa? Minyak. Apa bang? Minyak. Iya minyak kami duluan. Kami yang menemukan, kemudian Anda yang memproduksi, Anda yang mengolah, Anda yang ini, tapi yang nikmati kami. Betul nggak? Gimana ya jawabnya ya? Berarti dalam hal ini kami menang. Kemenangan yang kedua adalah ada sesuatu yang kami punya kalian tidak punya. Apa itu bang? Nggak tahu. Apa menurut Bang Juma apa? Pengen tahu aja sih. Dalam hal keyakinan kami tidur bersama dengan akal kami. Kami saling berdekapan dengan akal kami dalam beragama. Sedangkan kalian dalam beragama, kalian harus bermusuhan dengan akal kalian. Itu yang menyiksa kalian. Contohnya Itu kayak yang apa nih? menyiksa Aku kalian. pengen tahu nih logika Bang Juma kayak apa nih? Pengen tahu aja nih. Contoh. Benarkah Tuhan itu maha kuasa? Iya. Benarkah orang Kristen menuhankan sosok manusia yang pernah kemudian ketakutan, pernah menangis, pernah lapar, pernah was-was? Nah, gini Bang, aku jawab dulu nih. Kadang di Kristen juga gagal paham juga yang itulah deritanya. Enggak. Itulah deritanya yang kumaksud. Kalian menderita dengan agama Kristen. Menderita gimana? Kalian memeluk sebuah keyakinan yang membuat kalian menderita. Di situ itu kan prosesnya si Tuhan menjadi manusia, Bang. Nah itu dia. Tuhan menjadi Bagaimana ceritanya Anda bisa meyakini dengan akal pencipta langit dan bumi berproses menjadi bukan pencipta? Karena gini Bang, kalau kita jawab secara Nasrani, maka tidak masuk akal. Karena di kita kan ada hukum Taurat. Sekarang siapa yang bisa menjalankan hukum Taurat itu? Nggak ada. Lah, hukum Taurat itu kan bukan milik Kristen. Itu ada di perjanjian lama, Bang. Ya, itu perjanjian lama itu bukan punya Kristen. Punya, Bang. Itu dasarnya. Nah, itulah Bang. yang ku maksud kalian menderita karena kitabnya agama lain, kalian klaim sebagai kitab kalian. Giliran ditanya, mana legitimasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa itu kitab untuk orang Kristen? Ada enggak? Legitimasinya adalah pada dasarnya. Coba tunjukkan. Saya lagi ngepegang Alkitab, pegang HP aja. Nah, itulah penderitaan yang ku maksud. Penderitaan yang ku maksud itu. Aku nggak menderita, aku lagi di mobil gitu. Itulah penderitaan yang ku maksud, Bang. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturan yang kupersembahkan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Menderita kan? Yeah. Oh, ternyata
Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk bangsa Kristen, bangsa lain di luar Yahudi menderita kan? Ya sebenarnya saya pribadi juga ada kalau di perjanjian lama aku nggak terlalu banyak ngikutin, tapi aku banyak ke perjanjian baru. Karena di perjanjian lama yang abang bilang itu juga kagak juga bang. Aku nggak menderita, aku berkecukupan. Iya, karena Anda tidak menggunakan akal. Itu ku bilang tadi. Tadi kan ku bilang, satu keistimewaan kemenangan umat Islam dibandingkan orang Kristen, kami berislam melalui proses akal dan rasio. Dan itu sampai pada intisari akal kami, bahwa apa yang ada dalam iman kami selaras dengan akal. Kalau kalian tidak, justru kalian lumpuh, tidak memiliki akal di dalam beragama Kristen. Itu berarti Bang Juna bisa menyimpulkan ilmuwan Nasrani yang namanya Isaac Newton, yang namanya Nasrani itu berarti dia tidak beriman dong. Saudara, seorang penemu agama Kristen tidak menemukan apa yang ditemukan itu karena dia beragama Kristen, bukan. Justru karena dia jauh dari Kristen, jauh dari keyakinannya, jauh dari Bibelnya, jauh dari kekristenannya, sehingga dia bisa menemukan apa yang dia temukan. Bukan karena dia mengkaji Bibel sampai dia menemukan apa yang dia temukan. Dia temukan itu karena dia tinggalkan Kristen. Kalau dia masih menggunakan agama Kristen, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan apa-apa. Bang Joa bisa menyimpulkan gitu berdasarkan apa? Berdasarkan kitabnya orang yang oke. Kita lihat di dalam pengajaran. Nggak apa-apa. Kita belajar. Kita kaji dengan ajaran yang pernah kita kaji bersama dengan orang-orang yang mau belajar. Anda baca di dalam kitab saudara bagaimana Paulus mematikan akalnya orang Kristen. Contoh, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Bahkan pengetahuan Tuhan pun itu dilumpuhkan oleh Paulus. Lalu di dalam kitab saudara yang lain dikatakan begini, 1 Korintus 1 nomor 19. Karena itu ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil, Bung. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sekarang permasalahannya di mana? Buktinya di mana? Wahai saudara-saudaraku Kristen yang bergelar profesor, berbaris 1, 2, 3, 4, 5, ada 7.000 orang. Bang Suma mau bertanya pada kalian profesor Kristen 7.000 orang ini, apakah masuk akal kalian sebagai seorang penemu, sebagai seorang akademisi, sebagai orang intelektual, masuk akal nggak ada Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi dan membutuhkan asupan ASI dari ibunya sampai dia harus nenen untuk bertumbuh menjadi manusia dewasa. Masuk nggak di otak kalian, wahai para profesor yang bergelar agama Kristen? Masuk nggak? Masuk akal nggak? Ya saya bukan profesor ya, saya masih. Ya semisal ini saya tinggi derajatnya. Semisal kira-kira profesor mengatakan apa? Ya sebenarnya gini loh bang, sebenarnya si Tuhan maka profesornya mengatakan sabar. Maka profesornya akan mengatakan tidak masuk akal. Tapi kenapa tetap kalian menjadi Kristen? Karena 1 Korintus 1 nomor 19, memang kecerdasan kami, kepintaran kami, keilmuan kami itu dihapuskan kalau berbicara mengenai agama kami. Kami tidak boleh menggunakan kecerdasan, kami kemudian tidak bisa menggunakan pemikiran kalau berbicara mengenai kekristenan kami. Kami hanya bisa berbicara mengenai itu dogma, itu doktrin, yang penting ada Roh Kudus di dalam diri kami. Itu yang betul. Jadi kalau seorang profesor aja lumpuh, apalagi kalau jemaat-jemaat kayak kalian. Karena itu seruan 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 11 nomor 19, itu data di dalam kitab suci saudara.